Timor Leste usir pendeta Indonesia. Pendeta JKK selamat tinggal Dili. Di Tim-Tim, Timur Timur atau sekarang Timor Leste, ada seorang pendeta Indonesia namanya pendeta Jeki Karabisan atau biasa dipanggil pendeta JKK. Ia datang dari Makassar, pergi ke Dili, Timur Timur, dan tinggal di rumah pendeta Lawrence. Di Tim-Tim, dia ada pelayanan di Gleno. Sekaligus juga dia sedikit-sedikit berbisnis karena jemaat baru sedikit. Di Gleno, dia ditemani istrinya Liliana Santoso bersama dua anak mereka, Kevin yang masih kecil dan Grace yang baru lahir beberapa hari. Tim-Tim sebenarnya pada saat itu sedang tidak kondusif. Itu adalah hari-hari penentuan di mana masyarakat Tim-Tim akan melaksanakan pemilu. Apakah mereka akan memilih pro integrasi ke Indonesia atau pro kemerdekaan Tim-Tim? Pendeta JKK bersama ribuan orang Indonesia yang ada di Tim-Tim berharap supaya pemilu Tim-Tim ini masyarakat akan memilih pro integrasi, bukan pro kemerdekaan, supaya mereka tetap lancar melayani dan lancar menjalankan segala usaha mereka di sana. Hari-hari pemilu di Tim-Tim sangat menegangkan. Tetapi Jeki yakin bahwa masyarakat Tim-Tim akan pro Indonesia, bukan memilih untuk merdeka. Semua mereka standby mendengarkan radio, mengikuti berita tentang pemilu. Jeki sedang mendengarkan berita radio, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang ke rumahnya membawa mobil pick up, dan dia minta supaya Jeki membayar mobilnya dengan harga berapa saja. Tetapi Jeki tidak tertarik. Pertama, dia tidak membutuhkan mobil, dan kedua, dia tidak bisa membawa mobil. Tetapi laki-laki itu memberikan kunci mobil pada Jeki sekaligus surat-suratnya. Dia katakan bayar berapa saja, besok saya akan kembali. Tetapi Jeki tetap tidak tertarik karena dia tidak punya uang. Lagi pula dia belum pernah membawa mobil seumur hidupnya. Besok pagi laki-laki aneh itu datang lagi dan meminta supaya Jeki membayar mobilnya. Jeki pun bercanda, "Kamu mau nggak saya bayar 1 juta?" Jeki terkejut karena laki-laki itu mau dibayar 1 juta. Jeki pikir mungkin pria itu memang sedang membutuhkan uang. Dia bilang, "Kalau kamu butuh lagi, kamu boleh datang." Pria itu kemudian pergi meninggalkan Jeki dan istrinya yang nampak bingung. Ketika pria itu pergi, Jeki mendengar berita radio bahwa pemilu dimenangkan oleh masyarakat yang pro kemerdekaan. Mendengar itu, kota Dili langsung histeris, ledakan di mana-mana, tembak-menembak terdengar di mana-mana. Lampu listrik tiba-tiba padam, dan Jeki ingin menelpon temannya, tapi juga semua telepon terputus. Jeki kemudian menyuruh supaya barang-barang apapun yang bisa dibawa, taruh di mobil. Mereka harus keluar dari Tim-Tim. Seperti kulkas, mesin cuci, atau peralatan listrik lainnya. Yang penting mobil harus penuh barang. Semua terjadi secara tiba-tiba.
Panik dan Grace baru berusia 5 hari. Mereka dalam keadaan bahaya kalau tidak meninggalkan Tim-Tim. Lily istrinya menggendong Grace, kemudian adik iparnya yang perempuan disuruh Jackie untuk menyamar seperti suster. Jackie sendiri mengikatkan kain putih di kepalanya. Ketika semua sudah di mobil, Jackie baru sadar dia tidak bisa membawa mobil. Tapi istrinya maupun adik iparnya tidak percaya kalau Jackie tidak bisa bawa mobil. Karena Jackie begitu percaya diri memasukkan barang-barang dalam mobil. Jackie pun mencoba menghidupkan mobil, dan itu pertama kali dalam hidupnya menghidupkan mobil. Dia tak bisa membedakan mana gas, rem, dan kopling. Tiba-tiba mobil sudah berjalan, perlahan-lahan, terseok-seok, tetapi akhirnya berjalan dengan lancar. Di tengah jalan, mereka dicegat oleh tentara Fretilin. Namun ketika melihat Jackie memakai kain putih di kepala dan ada suster di dalamnya, mereka meloloskan Jackie untuk melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, Jackie melihat mayat-mayat bergelimpangan di kiri kanan jalan. Jackie berdoa, asalkan saja mereka sudah tiba di Atambua, sudah di Indonesia, mereka sudah cukup tenang. Mereka akan menuju ke Atambua, kota perbatasan antara Indonesia dan Tim-Tim. Menuju ke Atambua, ternyata di jalanan sudah begitu banyak manusia yang akan menyeberang ke Indonesia. Ada yang berkendaraan, ada yang berjalan kaki, entah itu membawa barang-barang ataupun menggendong anak mereka. Sebagai seorang kepala keluarga, Pendeta Jackie Karawisan juga sedang galau. Bagaimana nanti dia setiba di Indonesia? Siapa yang akan menampungnya? Bagaimana hidupnya? Mau kemanakah mereka? Dan sebagainya. Dia benar-benar galau. Dalam kebingungannya, tiba-tiba ada seorang pria menghentikan mobilnya. Tanpa basa-basi, pria itu berkata, "Saya akan membeli barang-barangmu 70 juta. Jackie kemudian menjual barang-barangnya yang dibayar 70 juta. Dan dia sangat bersukacita karena dia sudah punya modal untuk hidup di Indonesia. Akhirnya, besoknya mereka sudah tiba di Atambua. Jackie bersyukur karena anaknya Grace yang baru berusia 5 hari diberikan kesehatan oleh Tuhan. Mereka sudah tiba di Indonesia. Tetapi Atambua bukan kota tujuannya. Dia akan pergi ke kota Kupang. Dan itu masih membutuhkan perjalanan 8 jam untuk tiba di kota Kupang. Tiba di kota Kupang, dia segera mencari rumah untuk dikontrak. Dan ternyata orang Kupang juga memanfaatkan eksodus orang Indonesia yang datang dari Tim-Tim ini. Mereka menaikkan harga kontrak rumah yang hanya 200.000 menjadi 600.000 per bulan. Tapi tak apa bagi Jackie, yang penting keluarganya mempunyai tempat tinggal untuk sementara. Jackie tidak tahu bagaimana nasib teman-teman pendetanya yang ada di Tim-Tim. Misalnya Pendeta Bram Pongo, Andrea Suarez, Franz Kamo, Vence Lumihiki, Dolphy Minki, Esron Nabitupulu, Nelson Purba, Yudas Tau, Supriyadi, Andreas Dikesembung, Hasri Runtuwene, Manik, Welly, dan Agustinus Dos Santos. Mereka ada 20-an orang dan dia tidak tahu bagaimana nasib mereka. Ketika dia sudah tinggal di sebuah rumah kontrakan, Jackie kemudian memutuskan dalam hatinya, yaitu berhenti menjadi pendeta. Dia cukup trauma dengan pengalaman yang baru saja dia lalui 2-3 hari ini. Dan dia juga merasakan bahwa rekan-rekan pendeta di Kupang seperti
tidak welcome terhadap mereka. Itu sebabnya dia sudah memutuskan untuk berbisnis saja, tidak mau menjadi hamba Tuhan. Dari hasil berbisnis, setahun kemudian, Jeki bisa membeli sebidang tanah di Jalan Timur, KM 10 Oesapa. Di tanah itu, Jeki dan istrinya mendirikan sebuah toko yang cukup besar untuk pengembangan usaha mereka. Di toko itu tiba-tiba Jeki dan istrinya kedatangan teman lama, yaitu Cik Mary. Mereka sudah berteman sejak di Tim-Tim. Mary tidak bertanya soal tokonya, dia hanya bertanya kepada Jeki, "Sekarang Brur melayani di mana?" Dan Jeki menjawab enteng, "Saya sudah tidak melayani lagi." Cik Mary tiba-tiba berkata dengan suara yang tajam kepada Jeki, "Brur sebagai hamba Tuhan, tapi tidak bertanggung jawab dengan panggilan Tuhan." Tetapi Jeki tidak menanggapinya, dia sudah ambil keputusan tidak mau lagi menjadi pendeta. Cik Mary menambahkan, "Kalau Brur mau, buka saja persekutuan doa di rumah saya." Akhirnya dengan ogah-ogahan Jeki menyetujui. Sebulan berjalan, dari 3 orang menjadi 20-an orang. Semakin lama, semakin banyak yang hadir dalam persekutuan itu. Dan persekutuan di Oesapa itu sampai di telinga ketua MDNTT, yaitu Pendeta Yosef Ndun. Pendeta Yosef mengusulkan agar persekutuan itu dibuat saja menjadi pos PI, lalu dilanjutkan menjadi gereja. Tapi Jeki tidak mau. Dia tidak mau lagi menjadi gembala sidang. Bertemu lagi dengan Pendeta Yosef Ndun, ditanyakan lagi hal yang sama. Dia masih keras hati, tapi dia minta tanda sama Tuhan. Jeki berdoa, "Tuhan, kalau memang Engkau inginkan aku menjadi gembala sidang, aku minta tanda. Setiap hari Sabtu ada 2 orang dibaptis." Dan minggu depannya, ketika habis persekutuan doa, ada 2 orang minta dibaptis. Minggu depannya 2 orang minta dibaptis. Minggu depannya lagi 2 orang minta dibaptis. Mereka sudah mengadakan 2 kali ibadah Natal yang dihadiri ratusan orang. Pada Desember 2002, persekutuan doa Oesapa ini mengadakan lagi ibadah Natal, dan mereka mengundang Pendeta Yosef Ndun selaku ketua GPDI NTT untuk melayani firman Tuhan. Selesai khotbah, Jeki dan istrinya dipanggil oleh Pendeta Martin Luhi maju ke depan untuk didoakan. Pendeta Yosef Ndun, ketua MD NTT pada waktu itu, menumpangkan tangan kepada Jeki dan istrinya Lili, dilantik sebagai gembala sidang GPDI Oesapa, Kota Kupang. Jeki terkejut karena ini semua di luar agenda. Karena itu hari Sabtu, maka Pendeta Yosef Ndun bertanya kepada Jeki, "Pak Jeki, jam berapa besok ibadah hari Minggu?" Jeki belum pernah mengadakan ibadah Minggu, tapi spontan dia jawab, "Jam 8 pagi." Dia juga terkejut bisa berkata seperti itu. Dan hari Minggu besoknya, jam 7 pagi, dia lihat begitu banyak orang berkumpul di depan tokonya untuk beribadah. Dan sejak itu, toko itu menjadi gereja. Toko yang sudah menjadi gereja itu, dia sudah pugar sebanyak 4 kali, sehingga menjadi mewah sampai hari ini. Apa yang dulu dianggapnya bahwa Kota Kupang menutup pintu bagi dia, ternyata anggapan itu salah. Ternyata Tuhan sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Ia pun menyadari bahwa dia tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. Dia tidak setia, tapi Tuhan tetap setia terhadapnya. Dia minta ampun sama Tuhan dan berjanji untuk tetap melayani Tuhan seumur hidupnya.